Ya, masyarakat terutama mungkin salah satunya Anda mungkin mengeluhkan informasi seputar COVID-19, angka kasus yang alih-alih melandai tapi justru menembus rekor lebih dari 10.000 per harinya. Sabtu lalu bahkan lebih dari 14.000 kasus terkonfirmasi positif. Kemudian tingkat okupansi rumah sakit yang berada di titik mengkhawatirkan serta tentunya nasib para tenaga kesehatan yang masih berada di garis paling depan bayang-bayang paparan COVID-19 sambil meraba-raba kepastian jaminan keselamatan mereka masing-masing. Kita akan bahas malam hari ini. Sudah bergabung via sambungan Zoom dua narasumber dalam CNN Indonesia Newscast malam hari ini. Yang pertama ada anggota tim pakar gugus tugas COVID-19 Dr. Ari Syam. Selamat malam Pak Dokter. Selamat malam, Mbak. Baik, terima kasih telah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Dan narasumber kedua saya, Ketua Umum Himpunan Perawat Gawat Darurat dan Bencana Indonesia atau HIPGABI, Pak Welas Rianto. Selamat malam Pak Welas. Selamat malam. Baik, saya mau ke Pak Dr. Ari Syam terlebih dahulu ya Pak Dokter. Ini kalau misalnya kita melihat ya sebagai pihak yang berada di garda terdepan sekaligus tepat di bawah bayang-bayang paparan virus, para nakes juga mengaku saat ini kesulitan untuk mengamankan posisi mereka mendapatkan vaksin. Data Kemenkes juga sebelumnya mengatakan 71.000 dari 500.000 tenaga kesehatan yang baru mendaftar dari SMS Blast dan kesulitan mereka ini didominasi oleh permasalahan registrasi. Bagaimana tim Satgas menanggapi hal ini? Ya, pertama memang disitulah kondisinya ya bahwa memang di dalam sebenarnya dalam 1 bulan terakhir ini jumlah kasus kita ini makin lama makin meningkat ya, dan ini juga dipicu lagi oleh pada liburan tahun baru kemarin ya. Artinya kita lihat kan sekarang ini tanggal 17 ya, berarti ini bisa saja dengan sekitar seminggu 2 minggu, dan yang jadi masalah adalah memang ketika misalnya masyarakat ini kembali ke rumah, kemudian terinfeksi dan menularkan kepada keluarganya yang lain. Jadi memang yang paling menonjol di dalam yang kami amati adalah kasus-kasus keluarga ya, kasus-kasus keluarga. Oleh karena itulah maka seperti yang tadi kita lihat, ternyata kondisinya memang sudah sedemikian mengkhawatirkan mengenai kondisi kapasitas ruangan, baik ruang rawat inap isolasi maupun juga ruang ICU. Oleh karena itu memang kondisinya banyak pasien-pasien yang menumpuk di IGD. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan sebenarnya berusaha untuk meningkatkan kapasitas ya dari jumlah ruang rawat. Tapi kita mesti mengetahui juga bahwa sebenarnya kalau kita bicara soal kondisi rumah sakit itu kan juga kita juga harus memberikan okupasi itu juga untuk pasien-pasien lain gitu ya. Kita tahu bahwa sebenarnya kan berbagai macam pasien juga ada, bukan saja pasien COVID tersebut. Jadi disitulah situasi dan kondisi saat ini. Nah, bicara soal mengenai mengenai vaksin, ini salah satu yang memang sudah bisa diprediksi adalah masalah registrasi, betul ya. Jadi bahwa memang padahal sudah diusahakan misalnya dalam 1-2 bulan terakhir ini bagaimana misalnya pencatatan dari nama petugas kesehatan itu segera berproses begitu ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa kota besar sih nampaknya berjalan mulus kemarin, tapi mungkin di daerah yang akan jadi masalah ya bicara soal distribusi tadi, karena sekali lagi memang pencatatan ini memang melibatkan dinas kesehatan setempat ya. Jadi rumah sakit melaporkan, kemudian dinas kesehatan setempat. Nah, dan disitulah kadang-kadang untuk kontrol, dan juga kita mesti mengetahui bahwa ternyata juga pada saat para petugas kesehatan ini sudah siap, artinya sudah terregistrasi dan pada proses untuk mendapatkan vaksinasi, ternyata memang ada kendala, misalnya saat itu yang bersangkutan memang tidak dalam kondisi fit ya, tidak dalam kondisi sakit, ini juga bisa kendala. Kemudian juga ada hal yang lain, misalnya saya juga mendapat informasi di lapangan ingin dilakukan pemeriksaan, ternyata tekanan darahnya di atas normal yang tidak dianjurkan begitu misalnya. Jadi memang ada berbagai macam kendala yang didapatkan, tapi sekali lagi ini semua berproses ya, mudah-mudahan segala sesuatu yang bisa diatasi, karena kan semua memang sudah terjadwal ya, sudah terjadwal, sehingga ketika ada yang memang tertunda maka ini nanti akan ada jadwal baru lagi gitu. Oke, saya pindah ke Pak Welas ya. Pak Welas,
tadi kita bicara mengenai kegawatan rumah sakit, kemudian juga bagaimana dengan nasib para tenaga kesehatan yang saat ini kewalahan. Kalau misalnya kita baca di lini masa, semuanya mengaku kewalahan dan menipis begitu amunisinya karena banyak sekali yang terpapar COVID-19. Termasuk ini juga ada nih kalau misalnya kita baca namanya Ika Dewi Maharani dan merupakan anggota HIPGABI juga. Ini bahkan sampai nyambi gitu. Dia tenaga kesehatan tapi juga nyambi sebagai supir ambulans. Bagaimana HIPGABI melihat fenomena ini? Oke, terima kasih. Yang pertama kali saya ingin sampaikan adalah apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh perawat ya yang ada di gawat darurat maupun yang berada di bangsal perawatan COVID. Dengan tenaga yang semaksimal mungkin, dengan ilmu yang dimiliki telah memberikan pelayanan yang terbaik untuk pasien-pasien COVID. Terlepas dari semakin banyaknya pasien-pasien yang menumpuk di IGD, ini adalah suatu fenomena yang harus kita pikirkan bersama, bagaimana kita tetap survive, ya, tenaga kesehatan tetap aman dalam memberikan pelayanan COVID-19 ini. Oke, baik Pak Paula sendiri ada rekomendasi seperti apa mungkin kolaborasi atau bagaimana ini untuk mencarikan solusi untuk adanya jaminan keselamatan bagi para perawat sendiri, tenaga kesehatan yang ada di sana, di luar di seluruh Indonesia, tidak hanya di kota-kota besar. Oke, paling yang ingin saya sampaikan kepada pemegang kebijakan terkait dengan bagaimana penjaminan keselamatan buat sejawat-sejawat kami di gawat darurat maupun di bangsal COVID adalah bagaimana perhatian yang selama ini telah diberikan oleh pemerintah dan manajemen rumah sakit untuk selalu ditingkatkan, terutama dengan ketersediaan APD, penambahan suplemen vitamin, penambahan nutrisi, dan mungkin juga kesiapan terkait tadi pendaftaran untuk mendapatkan vaksinasi. Tadi memang fenomenanya setelah mendaftar itu balasannya belum sampai. Saya sendiri sudah daftar 3 hari yang lalu tapi belum dapat SMS follow up dari sistem. Oke, Pak Ari, itu ada yang langsung mengatakan faktanya bahwa sudah mengirimkan SMS balasan dari 3 hari yang lalu tapi belum mendapatkan jawaban. Tapi mungkin akan kita bahas lebih lanjut lagi ya Pak Ari dan juga Pak Wola, tetap bersama kami di CNN Indonesia Newscast. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih menyaksikan CNN Indonesia Newscast. Saya kembali ke Pak Ari. Pak Ari tadi katanya Pak Wolas sudah melakukan registrasi tapi juga belum mendapatkan jawaban. Nah, berarti sekarang pertanyaan kemudian juga bagaimana jaminan ketersediaan vaksin tidak hanya bagi seluruh tenaga kesehatan di Indonesia tetapi juga tentunya bagi warga yang membutuhkan. Mungkin tim Satgas bisa menjabarkan strategi seperti apa yang akan dilakukan ke depannya, terutama tadi ya untuk mencari solusi dari permasalahan registrasi tersebut. Jadi ya terus terang saja kan tentu ini ada lembaga lagi yang berwenang ya untuk menjawab pertanyaan ini, miss-nya ada di mana begitu ya. Karena kan memang sistemnya sudah dibuat sedemikian rupa, kemudian ketika memang ada undangan, kemudian registrasi, nanti akan mendapat SMS selanjutnya di mana ingin dilakukan vaksinasi tersebut begitu. Okay. Tapi tentu ini misalnya Pak Wela sendiri biasanya memang berhubungan dengan di mana beliau ini melaksanakan kegiatan pelayanan kesehatan, artinya membantu pelayanan kesehatan begitu ya. Bisa berkoordinasi dengan rumah sakit setempat, kemudian juga sistemnya memang melalui dinas kesehatan. Jadi droppingnya itu melalui melalui Pemda ya, kemudian Pemda nanti dinas kesehatan, kemudian melalui puskesmas. Tapi nanti ketika ini berkoordinasi dengan satu pelayanan kesehatan, misalnya satu rumah sakit, itu nanti bisa saja artinya itu semua di drop nanti melalui rumah sakit. Jadi kira-kira sistemnya seperti itu ya, yang sejauh saya ketahui. Tapi kalau memang tadi disebutkan ada permasalahan-permasalahan, artinya tadi belum mendapat SMS berikutnya lagi, nah ini memang harus segera di follow up, misalnya ada di mana begitu ya. Okay. Apalagi kalau misalnya teman kantornya Pak Mas Welas ini ada yang sudah dapat, nah itu kan berarti ada 1-2 yang miss gitu ya. Kecuali kalau memang rombongan di dalam satu rumah sakit tersebut tidak dapat, nah itu kan berarti ada masalah yang lebih besar, misalnya bukan sekedar 1 atau 2 orang aja begitu. Baik, Pak Welas, kalau dari Pak Welas sendiri, HIPGABI sendiri maksudnya, apakah ada jaminan juga bagi para perawat terutama mereka yang berada di ruang gawat darurat untuk
tetap sehat, tidak ambruk dalam melakukan pelayanan kesehatan, Pak? Singkat saja. Oke, kami berharap anggota-anggota kami HIPGABI se-Indonesia, perawat-perawat yang ada di gawat darurat se-Indonesia, baik di rumah sakit vertikal, rumah sakit swasta maupun di puskesmas, itu selalu dalam kondisi sehat walafiat. Itu yang kami inginkan. Baik, kalau misalnya dari pantauan Mbak Paula sendiri, apakah untuk penerapan protokol kesehatan saat ini sudah cukup efektif? Untuk laporan dari 29 provinsi yang sudah terbentuk HIPGABI di masing-masing provinsi, alhamdulillah sampai hari ini cukup bagus ya. Memang di bulan-bulan pertama COVID agak kesulitan ya untuk mendapatkan APD, tetapi bulan-bulan terakhir ini alhamdulillah semuanya sudah tertangani dengan baik. Baik, Pak Ari bagaimana menjawab concern dari HIPGABI tadi? Ya, saya rasa setuju ya bahwa memang bukan saja perawat tapi seluruh petugas kesehatan ya, baik itu dokter, kemudian juga farmasi ya, kemudian juga para pendukung yang melaksanakan pelayanan kesehatan khususnya untuk pasien COVID ini memang harus mendapat perhatian yang utama begitu ya. Tadi seperti misalnya alat pelindung diri ya untuk teman-teman yang bekerja di lapangan tadi. Nah, kuncinya memang adalah koordinasi dengan pimpinan rumah sakit. Kemudian memang ketika ada permasalahan, kekurangan, tentu berkoordinasi ya, bisa dengan satgas. Karena biasanya di daerah-daerah itu sudah ada satgas-satgas yang disupport oleh pemerintah daerah dan bahkan juga pemerintah pusat untuk masalah ini. Dan menurut saya memang dari awal ketika mulainya COVID-19 ini, terus terang saja kan hal yang permasalahan kita utama itu adalah alat pelindung diri ya, APD ya. Nah, oleh karena itulah maka dan itu kendalanya adalah karena memang kemampuan kita untuk memproduksi di awal. Tapi kalau saya lihat sekarang nampaknya dari segi barang itu dulu itu uang kita punya tapi barang nggak ada. Kalau sekarang nampaknya barang itu sudah banyak. Dan artinya juga jadi cost-nya juga menjadi lebih murah begitu ya. Jadi artinya barang-barang untuk yang digunakan oleh teman-teman baik itu hazmat ya, kemudian juga masker ya, kemudian juga alat penutup kepala ya misalnya, kemudian juga face shield ya, dan yang lain-lain yang dibutuhkan itu nampaknya sih memang di pasaran cukup banyak begitu ya. Tinggal tadi ini bagaimana mengatur bagaimana pengadaan barang-barang tersebut begitu. Saya sih menurut saya memang dari awal ya, ini memang masukan kita juga dari tim pakar kepada pimpinan ya, Pak Doni itu sangat concern sekali untuk masalah ini karena beliau memang sangat ya berharap lah, artinya para petugas kesehatan ini ya yang memang menjadi garda terdepan itu harus benar-benar dikawal dengan baik begitu ya. Begitupun juga kan kita mengetahui bahwa vaksin itu yang pertama ini adalah untuk tenaga kesehatan begitu. Nah, oleh karena itulah maka tadi kalau ada permasalahan seperti tadi bisa segera diatasi sehingga siapa yang memang benar-benar berhak untuk kesempatan pertama ini benar-benar bisa mendapatkan vaksin itu. Baik, terima kasih anggota tim pakar gugus tugas COVID-19 Dr. Ari Syam dan juga Ketua Umum Himpunan Perawat Gawat Darurat atau HIPGABI dan Bencana Indonesia atau HIPGABI, Pak Wulastrianto. Terima kasih atas informasinya pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama Dialog dalam CNN Indonesia Newscast. Ya baik, memang ada beberapa concern yang masih harus diselesaikan oleh semuanya dan ini tentunya membutuhkan kolaborasi tidak hanya dari pemerintah, kemudian juga tenaga kesehatan serta institusi dan juga lembaga yang menaungi mereka, tapi tentunya dari masyarakat sendiri. Jadi mari kita tetap praktekkan protokol kesehatan 3M dimanapun kita berada agar kita bisa sama-sama menekan angka penyebaran kasus COVID-19 di Indonesia. CNN Indonesia Newscast segera kembali, tetaplah bersama kami.